Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi kuliah untuk tatap muka, secara tatap muka. Apa kabar semuanya? Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada. Ada ya, oke. Oke, pada topik kali ini saya akan membahas tentang Blue Bioteknologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bioteknologi modern, bioteknologi konvensional, ya. Bioteknologi modern tentu saja berhubungan dengan bioteknologi yang menggunakan alat-alat canggih dengan metode yang juga sangat canggih, sementara metode bioteknologi konvensional berhubungan dengan fermentasi. Sebentar ratusan tahun yang lalu sudah dilakukan fermentasi, gitu ya. Oke, pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai jenis yang ada di bioteknologi. Oke, ada bioteknologi hijau, ada biru, ada merah, ada kuning, kemudian ada coklat, ada putih, ada abu-abu, ada hitam. Jadi biar memudahkan sebetulnya itu semuanya dinamakan berdasarkan warna. Yang paling akhir dari jenis bioteknologi itu adalah bioteknologi hitam. Kenapa hitam? Karena bioteknologinya berhubungan dengan bioterorisme. Jadi, karena kemajuan bioteknologi yang sangat dahsyat, kemudian dengan produk-produk yang nggak bisa diprediksi, orang akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya kemajuan bioteknologi ini tidak disalahgunakan. Makanya keluar bioteknologi hitam. Itu keluar bagaimana mengatur supaya organisme-organisme yang sudah direkayasa itu tidak dijadikan sebagai senjata biologis. Karena kemungkinan untuk arah sana itu ada. Gitu. Oke, dalam pertemuan minggu lalu juga kita sudah membahas tentang salah satu jenis bioteknologi yaitu bioteknologi hijau. Kira-kira ada yang bisa jelaskan apa itu? Oke, silakan. Pada bioteknologi hijau itu kita memanfaatkan sumber daya alami itu seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan enzim seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi untuk bioteknologi hijau kita berfokus untuk bagaimana memperbaiki tanaman dengan cara bioteknologi. Zaman dulu bioteknologi tanaman juga sebetulnya sudah dilakukan secara konvensional. Bagaimana orang bisa menghasilkan tanaman dengan buah yang manis, yang besar, ya dengan cara disilangkan. Pakai hukum Mendel, hukum genetika ya. Yang buahnya tanaman mangga yang buahnya besar, kemudian tapi lama berbuahnya disilangkan dengan tanaman mangga yang buahnya asam tapi dia cepat tumbuhnya. Disilangkan dengan harapan bisa mendapatkan dua keuntungan. Buahnya besar, tapi bisa berbuah lebih cepat. Itu sudah dilakukan. Orang pakai apa? Pakai stek. Ya, pakai okulasi. Itu bioteknologi konvensional. Dan secara bioteknologi modern, kita bisa mengambil gen-gen tertentu yang berperan dalam proses pembuahan tersebut. Apa yang berperan? Kenapa mangga ini bisa bersifat manis? Kenapa mangga ini enggak? Jadi ada yang diutak-atik adalah dari segi molekulernya. Apakah segi molekuler itu gen-gen yang terlibat di dalamnya bisa kita utak-atik kemudian kita pindahkan ke tanaman yang buahnya kurang beruntung, kurang bagus atau tidak? Gitu. Oke. Jadi bioteknologi ini ada secara umum disebut juga sebagai penggunaan sumber daya hayati lautan ya. Jadi sumber daya lautan itu kan banyak. Ada alga, ada apa lagi? Di lautan ada ikan, ada plankton, ada apa? Ada alga juga banyak. Ada mikroba, ada karang. Itu adalah sumber daya alam yang ada di lautan.
Dan sumber daya alam ini ternyata melalui proses bioteknologi bisa menjadi banyak hal. Bisa menjadi servis bagaimana kalau orang-orang manajemen bagaimana mengatur ekosistem supaya dia bisa kembali ke dalam ekosistem awalnya. Karena sekarang kan banyak sekali laut yang menjadi tempat sampah terbesar untuk menampung plastik. Ya. Kemudian untuk basic research, untuk penelitian-penelitian dasar. Ya, kalau kita sebagai orang biologi, kalau kita ke laut, ya jangan cuma healing. Tapi apa yang kita bisa ambil dari keadaan lautan tersebut untuk kita jadikan sebagai topik penelitian. Kemudian yang berikutnya sebagai bioremediasi. Jadi bioremediasi itu ada bakteri-bakteri tertentu di laut yang dia punya kemampuan untuk mengurangi polusi. Salah satu polusi yang sering terjadi di laut adalah polusi oleh limbah tumpahan minyak. Karena anjungan minyak itu adanya di laut. Ya. Sehingga kemungkinan besar terjadi polusi dari tumpahan minyak itu besar sekali. Dan di laut itu dia sama kayak di darat, ada bakteri, banyak bakteri bahkan. Karena di sana sering terjadi polusi oleh tumpahan minyak, maka di sana pasti ada bakteri-bakteri yang bisa menggunakan minyak tersebut sebagai sumber hidupnya. Bakteri lain nggak punya, nggak bisa, mati malah. Tapi dia punya kemampuan itu. Nah, bakteri tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan untuk bioremediasi. Bagaimana meremediasi, membersihkan kembali lingkungan sekitar dengan menggunakan bakteri tersebut. Oke, selanjutnya bioproduk dari laut. Bioproduk dari laut itu bisa sebagai obat, bisa sebagai kosmetik, banyak hal. Bisa sebagai makanan, bisa sebagai sumber senyawa metabolit, dan lain-lain. Kemudian untuk bioteknologi toolbox, bisa kita mempelajari tentang biodiversity. Alga banyak sekali kita, ya kan? Alga merah, alga coklat, alga biru, alga hijau, banyak. Indonesia tuh kaya banget. Dan terakhir adalah biokimia, nanobioteknologi, bioinformatika, dan omik. Oke, ini adalah keunikan dari bioteknologi ya. Jadi kalau tadi ada bioteknologi hijau, apalagi merah, kuning, putih, abu-abu, coklat, hitam. Nah, bioteknologi yang tadi itu semua berdasarkan proses dan pasar. Tapi kalau bioteknologi biru, dia berdasarkan source of biomaterial. Jadi berdasarkan asalnya. Asalnya dari mana? Dari bakteri, dari alga, dari misalkan dari apalagi dari ikan yang ada di laut. Itu. Makanya dia disebut sebagai bioteknologi yang sangat unik. Gitu. Oke, bentar. Ini adalah potensi aplikasi dari bioteknologi ya. Jadi tadi di awal sudah saya singgung sedikit, bisa untuk menemukan senyawa bioaktif, bisa untuk membersihkan tadi bioremediasi ya, kemudian bioremediasi, kemudian untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang punya nilai tinggi, kemudian bisa untuk biofertilisasi sebagai pupuk ya, sebagai pupuk alami, kemudian juga bisa juga membuka kesempatan kita untuk menemukan obat-obat baru yang sebelumnya obatnya nggak ada. Seperti dari alga. Alga itu kan kita banyak macamnya ya. Alga hijau, alga coklat, alga merah, dan lain-lain. Nah, alga-alga itu sebagian dia mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai salah satu obat kanker. Ya. Kemudian untuk melindungi dan mengembalikan ekosistem dari laut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Teman-teman sekalian, kita sudah belajar mengenai green atau bioteknologi hijau di
pertemuan selanjutnya. Barusan juga kita sudah memahami bersama apa itu bioteknologi biru gitu ya. Mengingat Indonesia itu adalah negara penuh potensi, bahkan ada yang menyebutkan Indonesia adalah paru-paru dunia. Jadi semua cabang bioteknologi itu perlu untuk dijadikan perhatian di Indonesia. Namun melihat daripada pemanfaatan potensi lautan yang memang belum termanfaatkan secara maksimal, belum terjamah secara dalam, belum tersosialisasikan juga kepada masyarakat secara penuh dan komprehensif, kita sebagai mahasiswa perlu untuk mengetahui keunggulan dan ikut mensosialisasikan tersebut. Maka yang ingin saya ketahui adalah Ibu, izin, apa keunggulan bioteknologi biru ini jika dibandingkan dengan bioteknologi yang lain, melihat kondisi Indonesia saat ini, juga masyarakatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa keunggulan dari blue bioteknologi ini dibandingkan dengan bioteknologi yang lain? Ya. Keunggulan dari blue bioteknologi ini, karena ini adalah basicnya adalah bioteknologi laut, kita tahu bahwa laut itu, kalau kita bicara tentang potensi dari potensi dari bakterinya ya. Tentu saja bakteri di permukaan, yang hidup di permukaan air dan dengan di dasar laut itu berbeda. Air laut itu semakin ke bawah, suhunya semakin dingin, tekanannya semakin kuat. Sehingga bakteri-bakteri yang bisa hidup di dasar laut, itu dia pasti punya keunggulan dibandingkan bakteri-bakteri yang lain. Bahkan dibandingkan dengan bakteri yang ada di permukaannya. Kita nggak usah bandingkan dengan bakteri yang ada di daratan ya, di permukaan ini. Ini kita semua ada bakteri. Bakteri yang ada di dasar laut dengan bakteri yang ada di permukaan air laut itu akan berbeda. Kenapa? Karena tekanan yang dia terima untuk bakteri yang ada di dasar laut itu tekanannya sangat besar. Tekanan air, kemudian suhu dingin. Tidak semua bakteri bisa hidup di suhu dingin. Kan makin ke bawah tuh suhunya makin dingin karena sinar matahari nggak bisa masuk. Terus yang kedua, tidak semua bakteri tahan terhadap tekanan. Kalau kita bisa menemukan bakteri-bakteri tersebut, itu pasti bakterinya sangat unik. Karena bakteri itu dia akan menyesuaikan hidupnya dengan kondisi sekitar. Kalau dia bisa survive di situ, berarti dia bisa menghasilkan sesuatu metabolit sehingga dia bisa bertahan hidup. Kalau bakteri itu nggak bisa menghasilkan sesuatu metabolit, dia mati. Bakteri itu hidupnya sangat efisien. Kalau dia hidup di suatu lingkungan, kalau nggak ada tantangan, metabolit itu nggak akan dikeluarkan. Buang-buang waktu buat dia. Ya. Buat apa saya keluarin, nggak diperlukan. Gitu kan? Nah, tapi kalau di lautan, karena itu tekanannya gede, kemudian suhunya juga dingin, dan tekanan yang lainnya juga, sehingga dia harus mengeluarkan sesuatu yang membuat dia bisa tetap hidup. Nah, sesuatu itu sebetulnya yang nggak dipunyai oleh bakteri-bakteri lain, sehingga dia sangat unggul untuk dijadikan sebagai kandidat untuk bisa menghasilkan berbagai senyawa dari lautan. Itu contohnya baru bakteri, belum yang lainnya. Kebayang nggak? Kalau kita bisa mengambil dan menemukan bakteri dari yang hidup di kutub. Kutub itu kan dingin. Sekarang kutub udah mulai mencair ya. Hasil penelitian orang luar negeri katanya di dasar itu ada bakteri. Kebayang nggak suhunya berapa? Suhu airnya itu berapa? Sangat-sangat ekstrim. Kalau kita bisa dapat aja bakteri itu, pasti dia punya senyawa metabolit yang boleh jadi senyawa metabolit itu sangat berguna untuk kepentingan manusia. Bisa sebagai obat, bisa sebagai tadi bahan dasar kosmetik dan lain-lain. Itu keunggulannya. Dibandingkan bakteri yang di darat gitu, di udara, kan tantangannya nggak terlalu banyak buat mereka. Ya. Jelas ya? Oke. Yang lain kira-kira cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi ini adalah potensi aplikasi dari blue bioteknologi. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian saya, ya. Jadi, nah, Pristia ini
ini sudah dipublikasikan di salah satu jurnal Q1 Scopus. Jadi kalau publikasi itu ada stratanya. Kalau di internasional itu ada paling tinggi stratanya adalah Q1, kemudian turun Q2, Q3 sama Q4. Kalau di Indonesia di Dikti ada strata paling tinggi itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 sampai Sinta 6. Sinta 6 tuh paling bontot. Kita bisa memasukkan jurnal kita, hasil penelitian kita itu, apakah masuk kategori Sinta atau masuk ke internasional. Ya, kalau masuk ke Sinta, kalau kita mau masukkan hasil penelitian kita ke dalam publikasi, kita harus tahu dulu kedalaman penelitiannya harus sampai seperti apa. Baru kita bisa milih apakah mau masuk ke Sinta, apakah mau masuk ke Scopus. Ya. Jadi dari laut dalam kita sudah mendapatkan bakteri Pristia plexa yang bisa menghasilkan likopen. Likopen juga sangat punya potensi secara ekonomi untuk kesehatan, untuk pangan. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Ibu, seperti yang kita ketahui bahwasanya tadi terkait Blue Bioteknologi ini sebagian banyak terfokus pada lautan gitu ya Ibu. Nah Ibu, di dalam lautan juga banyak sekali organisme bahkan juga tak terhingga salah satunya perikanan. Nah yang ingin saya tanyakan di sini, apakah Blue Bioteknologi ini dapat diterapkan dalam memantau gitu Bu keberlanjutan ikan secara global? Seperti itu Ibu. Memantau keberlanjutan ikan secara global. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah Blue Bioteknologi ini bisa digunakan untuk memantau mungkin sustainabilitas ya, keberlanjutan dari ikan-ikan yang ada di situ ya. Oke. Jadi sebetulnya dengan bioteknologi itu kita bisa mendeteksi 100 tahun ke belakang ikan jenis apa aja yang tumbuh di situ, yang ada di situ. Dengan hanya mengambil sampel sedimen. Kita bisa cek. Nah, tadi katanya mantau. Kalau kita udah ngecek dari sedimennya, udah ketahuan ikan yang ada di situ selama 100 tahun ke belakang tuh ABCD. Kemudian sekarang kita cek di lapangan, ikan-ikan itu masih ada nggak gitu? Ya kan? Berarti kalau ikan-ikan itu nggak ada di list yang tadi, berarti ikan itu sudah punah. Berarti harus ada usaha dari pemerintah untuk melindungi ikan-ikan yang ada supaya nggak ikut punah seperti yang sebelumnya. Gitu. Jadi keberlanjutan dari ikan itu hidupnya akan tetap terjaga. Gitu. Demikian juga untuk yang lain. Tidak hanya dari laut ya, sampel dari sungai juga kita bisa cek apakah di situ ada ikan apa aja. Itu bisa kita deteksi bahkan sampai 100 tahun ke belakang. Jadi menarik. Bioteknologi itu menarik kalau kita dalamin dengan baik. Oke, untuk topik hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk semuanya, bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang red bioteknologi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.